Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel YouTube Ashifa Official. Sebelum melanjutkan, marilah kita subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, like, comment, and share. Untuk kali ini saya akan mewawancarai seorang yang bernama Ikhwan. Dia ini sebagai santri, tapi juga sebagai seorang mahasiswa. Nah, kita akan mewawancari dia. Jadi kita akan memulai pertanyaan pertama. Bagaimana latar belakang Mang Icon bisa mondok sambil kuliah? Nah, latar belakang saya bisa mondok sampai kuliah sampai saat ini adalah saya berawal dari sekolah MA Madrasah Alia Negeri Mansur Pandeglang yang di dekat pondok ini, yaitu pusatnya di Cieke. Di situ saya sekolah man sambil mencari pondok pesantren. Bertemulah dengan teman sekelas yang akhirnya saya bertanya-tanya sambil mengajak untuk berpesantren. Akhirnya bertemulah dengan Ashifa ini. Berjalannya waktu, berselannya waktu hingga akhirnya tibalah 3 tahun kemudian, yaitu lulusnya sekolah SMA. Disitulah saya merasa bingung. Apakah ingin melanjutkan mondok terus ataupun mondok sambil kuliah? Akhirnya saya meminta saran terhadap teman-teman, teman kerabat dekat saya, ataupun kepada guru maupun kepada orang tua. Akhirnya saya pulang ya. Yang saya ambil yaitu saran dari orang tua, yaitu orang tua saya menyarankan mondok sambil kuliah. Akhirnya saya ambillah mondok sambil kuliah. Jadi pertanyaan kedua ini, Mang Icon ini kuliah di mana, jurusan apa gitu? Saya kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Sampai saat ini saya semester 4. Awalnya saya masuk kuliah UIN yaitu dalam mencoba-coba jalur SPAN PTKM. Saya bersama teman-teman waktu SMA masuklah daftar SPAN PTKM. Saya mencoba-coba, akhirnya tak lama kemudian menunggu jawaban dari SPAN. Akhirnya apa? Saya keterima, tapi teman saya tidak keterima. Itulah yang rezeki kan. Padahal teman saya yang mengajaknya gitu. Selang beberapa waktu akhirnya mengumpulkan berkas untuk melanjut tindakan untuk kuliah UIN SMH Banten. Akhirnya setelah mengumpulkan berkas, saya ikutlah MOPDB atau penerimaan mahasiswa ospek lah. Jadi ospek. Ya, dari situlah setelah ospek mulailah hari demi hari dimulailah perkuliahan sampai saat ini, sampai ke semester 4 ini. Begitu, Kang Aldi. Lalu gimana perasaannya ketika Mang Icon sebagai santri juga sebagai mahasiswa dalam menjalankan dua aktivitas ini? Nah, beginilah. Mengatur waktu untuk menjadi santri maupun menjadi seorang mahasiswa ini membutuhkan tenaga. Akhirnya apa? Tenaga kita lah yang terkuras. Apalagi jarak dari sini maupun ke kampus itulah cukup jauh. Akhirnya apa? Satu, pasti ada aja hambatan. Yang pertama, bila kita pulang dari kampus pasti merasa capek. Tapi apa? Kita harus tidak boleh menyerah. Yang pertama, sebab kita ingin mencari ilmu. Sebab kenapa? Ilmu Allah itu luas. Selain ilmu agama juga kita harus juga ilmu apa? Ilmu umum. Akademik. Nah, sebab sering kita mendengar pepatah ataupun sabda Nabi ya. Yang akhirnya utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin, maka sesungguhnya mencari ilmu itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Nah, artinya apa? Saya sebagai mahasiswa maupun santri harus tetap semangat mencari ilmu.
Sebab kenapa? Nah kita sudah mempunyai ilmu, maupun kita di tempat apapun, di masyarakat maupun dimanapun, bila mana kita sudah mempunyai ilmu, pasti kita akan merasa tenang, enak. Karena kenapa? Kita mempunyai ilmu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apakah ketika Mang Icon sudah masuk ke dunia perkuliahan, aktivitas di dunia pondok ini terabaikan? Tidak. Sebab kenapa? Yang pertama, satu, saya utamakan di kobong. Karena kenapa? Ilmu agama inilah yang utama. Ilmu umum saya duakan. Mengapa demikian? Wah, pikirannya mah. Ya, kenapa gitu? Kenapa? Sebab kenapa? Satu, hidup kita ini di dunia yang sementara. Sebab kenapa? Ilmu agama ini adalah ilmu yang mengajarkan kita kepada akhirat. Contoh kenapa? Satu, di pondok sini mengajarkan kita tentang sholat, tata krama, adab, dan lain. Sedangkan di kuliah hanya sekedar materi umum, matematika, IPA ataupun ekonomi jurusannya, dan lain-lain. Namun selain itu juga bukan berarti kita merendahkan ilmu umum. Itu juga sangat penting bagi kita sebagai wawasan. Seperti itu. Lalu apa saja motivasi Mang Icon sehingga bisa mengikut atau bisa melakukan aktivitas antara dunia pondok dan dunia kuliah? Itu apa saja motivasinya? Motivasi. Iya, agar lebih semangat gitu, entah itu di dunia pondoknya ataupun di dunia kuliahnya. Karena kan manusia kan kadang kita enggak semangat, kadang semangatnya, kadang hati pun, kadang hati semangat gitu. Jadi apa gitu tips motivasi Mang Icon supaya lebih semangat lagi ketika menjalankan dua aktivitas secara bersamaan ini? Satu, motivasi itu jangan menyerah. Motivasi itu satu, jangan menyerah. Sebenarnya kenapa? Bila mana kita menyerah di perjalanan, maka kita akan tidak mencapai sampai tujuan. Diibaratkan seperti ini. Kita mendaki gunung. Gunung nih tinggi. Gunung ya, gunung. Bukan gunung. Astagfirullah. Gunung di. Wah, bahaya Pak Boy. Ibaratnya seperti ini. Kita mendaki gunung, kita di bawah. Nah, kita sedang belajar menuntut ilmu. Bila mana kita menyerah di tengah perjalanan, otomatis kita harus memulainya dari bawah kembali kan. Bila mana kita menyerah di tengah jalan namun kita bangkit sampai menuju ke atas, maka apa akhirnya kita melihat pemandangan yang cukup indah dari gunung tersebut. Nah, seperti itulah artinya apa? Bila mana motivasi saya motivasi saya yang paling berharga ini adalah yaitu orang tua saya. Orang tua saya membiayai saya mondok sambil kuliah seperti ini, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Masa iya saya berhenti di pertengahan? Karena kenapa? Di sisi lain juga saya harus mengejar cita-cita saya gitu ya. Artinya apa? Sukses. Amin, kita doakan ya. Sukses ilmu akhirat maupun ilmu dunianya saling berbarengan. Lalu jika dibandingkan aktivitas di pondok dan di kuliah itu apa saja yang enak dan enggak enaknya ini nih? Satu sih, enak gak enak yang aktivitas di kuliah itu satu, menunggu dosen. Nah, Nunggu dosen. dosen kadang suka di PHP-in, bukan hanya sekedar di PHP-in perempuan, di PHP-in dosen pun sering. Kedua, jarak yang cukup jauh sehingga memerlukan energi yang cukup banyak, sehingga datang ke kampus suka capek. Misalkan di pondok itu apa? Kalau di pondok enak gak enaknya? Enaknya sering bobo. Nah, inilah polarisme. Morisme. Ayo, udah. Yang kedua, teman di sini yang sering mengajak makan bareng. Kenapa? Sering banyak kulhum, makan gitu. Sering makan kulhum.
Lalu apa lagi? Kemudian kadang joinan teman satu kopi bareng-bareng. Kadang orang yang satu beli kopi ya pakai uang sendiri tapi habisnya sama teman. Gitu lah. Gitu lah. Namun nikmat. Cuman yang tidak enaknya di sini apa coba? Satu gugubrut. Wah, gila. Gila. Namun jangan heran, itu adalah cobaan santri. Bila mana kita sukses dari ospek pembila maupun rengit dan lain-lain, maka kita berhasil. Jangan lupa tonton juga puisi tentang Tumbila. Nah, itu Tumbila. Tumbila juga bisa curhat. Ya. Bukan hanya sekedar manusia yang terkena Tumbila. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita pertanyaan terakhir lah ini. Nasihat Mang Icon ataupun apa ya, sebagai santri juga sebagai mahasiswa nih, apa nasihat yang ingin diberikan bahwa mondok juga gitu ya, mondok juga bisa sambil kuliah gitu, apa? Ayo, semangat terus mencari ilmu. Bukan berarti kita memandang satu ilmu saja. Artinya apa? Bilang mondok harus mondok aja, tidak bisa kuliah. Tapi tidak seperti itu. Buktinya saya sendiri, saya mondok sambil kuliah. Artinya sambil menimba ilmu agama, di sisi lain sambil menimba ilmu pengetahuan umum. Artinya apa? Semoga kita bisa mengimbangi satu sama lain, bisa menerapkan dan mengamalkan kepada orang lain, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi intinya kita harus semangat Mencari ilmu, terutama mengenai ilmu agama, karena itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. utamakan ilmu agama. Ya, seperti itu. Terakhir kita akan membuat challenge biasa dari Mang Icon. Siap. Kuliah Capek tapi asik. Tumbila. Waduh, Gatel tapi enak. hati-hati. Cantik. Bikin Kastrologi. wah kasar. Kastrol. Bikin betul subur. Ya, jadi seperti itulah kita wawancara eksklusif dari Mang Icon, atau namanya itu Ikhwan ya. Semoga bisa bermanfaat dari video ini untuk kalian para orang-orang yang belum mondok. Ayo mondok. Mondok itu keren loh gitu. Jangan sampai kita semasa hidup ini kita nggak pernah mondok, itu sangat kurang sedap gitu. Bagaikan sayur tanpa garam gitu. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ya, Mang Icon, Subscribe. udah subscribe terus. Subscribe, like, and comment. Iya, seperti itu. Terima kasih Mang Icon atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.